Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana saat ini akan saya ambil di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah bait Allah, rumah Allah. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Saudara, ini kita sambung lagi dengan ayat 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat demi ayat ini sudah jelas ya saudara ya, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita itu adalah rumah Allah, kita itu bait Allah, dan kita sudah dibeli dengan lunas. Dan saudara, kalau saat-saat ini, saat yang mencekam, saat yang menakutkan bagi setiap manusia, bukan hanya anak-anak Tuhan saja, tetapi semuanya, yaitu waktu-waktu saat ini adalah waktu yang menakutkan sekali ya saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam tubuh kita. Kita akan pelajari yaitu di mana kalau Roh Kudus diam di dalam kita dan bait Allah ada di dalam kita. Di dalam Yohanes 15 di situ juga dikatakan bahwa bila kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, minta apa saja, saudara. Syarat mutlak untuk supaya tubuh kita ini layak menjadi anak bait Allah, bait Roh Kudus, rumah doa, rumah Tuhan. Dimana kalau Tuhan mau bersemayam di setiap hati kita, apa syarat yang harus kita penuhi? Hati ini harus bersih, saudara. Hati ini harus bersih, tidak boleh dikotori oleh apapun, ya. Biar doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita sudah tahu sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait suci. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Dan segalanya itu kita kembalikan lagi saudara kepada pribadi, lepas pribadi kita masing-masing. Ya, kalau kita sudah tahu bait Allah ada di dalam kehidupan kita, mari kita menjaga setiap hati kita, ya, kesucian kita, kekudusan kita, kita jaga, saudara. Kita pelihara. Hati ini jangan dikotori, saudara. Ya, saudara jangan punya iri hati, dendam, sakit hati, dikotori dengan sampah-sampah yang tidak berguna, tidak ada artinya, saudara. Karena kita tidak akan menerima kerajaan Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tadi sudah dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan, beli oleh Allah, lunas dibayar, saudara. Ya, di sini dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Sebisa kita, apa yang kita punya, talenta apa yang kita punya, ya, apa yang kita punyai saat-saat ini, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Itu penting saudara, ya. Biarlah kita bisa menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus di masa-masa yang sulit seperti ini. Kita tetap menjadi saksinya Tuhan. Kita tetap bisa mempermuliakan Tuhan, ya. Kita sambung lagi dengan, yaitu di sini dikatakan di dalam Yohanes 15, kita baca aja ya. Yohanes 15 Yohanes 15
jelas ya, perikopnya di situ pokok anggur yang benar ya saudara ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, sampai ayat 3 ini dikatakan yaitu kita itu rantingnya ya, Tuhan pokoknya, kita rantingnya. Ranting itu tidak bisa berdiri sendiri, dan kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Kita sudah dibersihkan oleh pelajaran-pelajaran, kita terima firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Tetapi di sini dikatakan setiap kita, setiap ranting ini harus bersih saudara ya. Di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat apa-apa kalau dia sendiri ya, karena ia tidak dapat ya saudara, tidak dapat pisah dari pokoknya. Ranting itu harus menyatu dengan pokoknya. Kalau enggak menyatu, dia enggak bisa apa-apa saudara. Dia akan kering, dia akan dibakar. Tapi kalau dia menyatu, dia akan berbuah ya. Ranting itu tumbuh ya. Di sini poin-poinnya aja ya saudara, karena waktunya. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya kita kalau nggak melekat kepada Tuhan ya. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak melekat sama Tuhan saudara, apalagi di saat-saat seperti ini. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, garis bawahi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang luar biasa saudara. Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja ya. Yang menjadi pertanyaan, bisakah ya Tuhan diam di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan? Untuk semuanya itu kita perlu proses saudara. Nggak semudah itu, kita harus butuh waktu, proses yang kita harus perjuangkan sungguh-sungguh ya, supaya Tuhan itu bisa berkenan tinggal di dalam kita ya. Tuhan kudus, Tuhan suci. Kalau kita masih hati kita kotor, perbuatan kita tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan nggak akan mau tinggal di dalam kehidupan kita ya. Demikian juga kehidupan kita masih nggak layak, kita nggak bisa tinggal di dalam Tuhan saudara ya. Di sini ayat yang luar biasa, di situ mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa anak-anak Tuhan saat-saat ini nggak bisa menerima janji-janji Tuhan, nggak bisa memperoleh janji-janji Tuhan? Karena nggak bisa melakukan saudara ya. Karena kalau di sini dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, itu sebetulnya hal yang sulit kalau kita nggak mau melakukan. Tapi kalau kita mau melakukan, itu hal yang gampang saudara ya. Tapi nggak bisa langsung ya, kita harus belajar, kita harus mau berusaha ya, supaya Tuhan itu mau di dalam kita. Kita bisa mengubah karakter kita, kita bisa mengubah sifat kita, kita bisa mengubah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, supaya Tuhan itu berkenan kepada kita. Demikian juga ya, supaya Tuhan itu mau kepada kita dan kita bisa tinggal di dalam Tuhan, kita bisa tinggal di dalam hadirat Allah saudara ya. Luar biasa firman Tuhan, minta apa saja. Mungkin saat-saat ini kita perlu apa saudara, kita butuh apa? Kesehatan yang terutama, ekonomi ya. Minta apa saja, itu janji firman Tuhan, bukan janji manusia ya. Allah berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Luar biasa saudara. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak. Sudahkah kita bisa menghasilkan buah, saudara? Buah-buah, ya saudara, 9 buah roh. Itu buah-buah di dalam firman Tuhan. Satu aja belajar saat ini. Oh bisa 2, 3 dan seterusnya, saudara. Tuhan tidak nuntut apa-apa. Bisakah kita berbuah dan mempermuliakan Tuhan? Ya, contohnya saudara, hal yang sangat sulit tentang kesabaran. Banyak orang tidak bisa sabar. Banyak orang minta, Tuhan aku mau sabar. Tolong Tuhan. Diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan tantangan, dengan orang yang menjengkelkan, gak bisa sabar, saudara. Padahal itu sebetulnya proses untuk supaya kita bisa belajar untuk mendidik kesabaran kita, ya, penguasaan diri, ya saudara. Itu semua butuh belajar, saudara. Nggak bisa, ya, dimana diam-diam saudara diperhadap, nggak salah, nggak apa, tahu-tahu dilabrak orang, tahu-tahu ada orang marah-marah kepada kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi bisakah kita menguasai diri kita? Bisakah kita menguji kesabaran kita? Ya, karena Tuhan, kalau kita nggak diperhadapkan dengan tantangan-tantangan itu, di mana kita bisa belajar? Di mana tahu kalau kita itu sudah belajar tentang kesabaran, tentang penguasaan diri, ya saudara, tentang kebaikan 9 buah roh itu. Tapi yang paling sulit itu, saudara, penguasaan diri dan kesabaran. Ya, kalau saya dulu, saudara, mungkin 12 tahun yang lalu aja, saya itu jadi guru sekolah minggu di Betani Cabang. Saya memang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan aku mau sabar, karena kalau saya dengan anak saya bilang enggak boleh, ya sudah takut anak saya. Kalau saya bilang diam, duduk, ya sudah nurut gitu ya. Tapi saya diperhadapkan, saya disuruh menjadi guru sekolah minggu dan membawai 40 anak-anaknya orang, saudara. Berbagai macam karakter. Saudara tahu anak-anak itu di mana ya tingkahnya anak-anak, saudara. Dan itu menguji kesabaran saya banget, saudara. Bisakah saya kalau sama anak saya masih tak, ya toh, saya marahi, saya bentak, saya apa, itu anak saya sendiri, tapi ini anaknya orang, saudara. Saya diperhadapkan dengan itu sampai saya, waduh, kok itu ya, kok untuk menguji kesabaran ini, saudara, setiap hari Minggu kalau mau sekolah minggu gitu, saya tuh, Tuhan kasih ono kesabaran, Tuhan kasih ono kesabaran, ya, karena ini anaknya orang, ya. Bayangkan, saudara, dari 40 anak itu kalau dipisah sudah waktunya firman 10, 15. Yang 10 ini anak yang sudah agak besar-besar dan nakal-nakalnya anak, saudara. Di situ waktu firman disampaikan, ada yang ngomong sendiri, ada yang lari-lari, ada yang apa gitu, saudara. Itu membuat kesabaran kita kadang-kadang enggak bisa terkontrol, saudara. Ya. Pernah suatu saat, saudara, saya katakan, kalau kamu nggak bisa dengar firman Tuhan, turun kamu. Waktu itu kelas sekolah minggu di atas. Turun kamu, sudah nggak usah dengar firman Tuhan. Nggak lama, saudara, sorenya saya ditemplak oleh firman Tuhan. Ya, kalau dengan anak-anak sekolah minggu, biasanya guru-guru sekolah minggu itu gini-gini, nggak sabar, gini, padahal anak-anak itu juga, saya langsung, Tuhan ampuni saya. Ya, saudara, karena di mana ya untuk menguji kesabaran, tapi saudara, demi proses, melalui proses ini, ya, kalau mungkin saudara waktu minta pelayanan, ya salah saya sendiri sih. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani Tuhan, apapun Tuhan yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan suruh aku mau. Ya ini, saudara, untuk menguji kesabaran dan penguasaan diri, saya diperhadapkan dengan anak-anak sekolah minggu. Ya mungkin 15 tahun yang lalu, ya saudara, ya. Puji Tuhan, ya, di Ngeranteng saya tidak disuruh di sekolah minggu, ya saudara, ya. Puji Tuhan. Kalau mungkin ada di sini yang kepingin menguji kesabarannya, penguasaan diri, minta
nanti ya kalau kita sudah ibadah pulih kembali ya, minta pelayanan di sekolah minggu itu benar-benar untuk menguji kesabaran kita, saudara. Ya, bayangkan saudara, orang yang seperti saya suruh apa ya, bawahi anak-anak sekolah minggu, tapi Tuhan itu baik, saudara. Di saat saya bisa melakukan, di saat saya nurut, di saat saya mau dengan tantangan-tantangan itu, saudara, enggak lama saudara, saya jadi guru sekolah minggu, saya enggak lama. Dengan berjalannya waktu, saya dipanggil di pusat, saya dikatakan, kamu menggantikan ibu ini untuk menjadi koordinator sekolah minggu cabang. Kaget saya, saudara. Loh, ya waktu itu Betani, saudara, luar biasa, meskipun cabang ya, saya dijadikan koordinator cabang. Itu Tuhan loh, saudara. Ya, Tuhan itu kalau mau pakai orang, ya toh, ya harus melalui ujian dulu seperti anak sekolah. Ya, kita harus ada ulangan, harus ada ujian akhir UAS, baru kita ada kelulusan, ada kenaikan tingkat. Ya, itu pun enggak gampang, saudara. Ya, saya percaya Tuhan itu luar biasa. Jadi untuk kita mendapatkan buah-buah yang dari Tuhan itu, saudara harus bisa mau belajar. Ya, apalagi saat ini loh, saat yang luar biasa ini, saudara. Ya, bagi anak Tuhan terutama, mungkin global bagi yang lainnya, saudara, umum bagi yang lainnya, tapi terutama untuk anak-anak Tuhan, saudara, ayo kita belajar, ya, belajar mendapatkan buah-buah itu, supaya Tuhan mau tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Kita perbaiki hidup kita perbaiki hati kita, jangan hati ini diisi dengan kotoran-kotoran, sampah-sampah yang tidak berguna, sehingga Tuhan tidak mau tinggal di dalam kita. Ya, apalagi kita mau tinggal di dalam Tuhan, ya, janji Tuhan nanti enggak nyampe, saudara. Tuhan bilang tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Saat ini saudara minta apa saja, ya, ada yang butuh ekonomi, kesehatan, ya saudara, tinggal minta kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa semua ini seperti mempermuliakan Tuhan, dan kalau kita itu berbuah, kita jadi muridnya. Ya saudara, ini loh firman Tuhan. Kalau kita tadi dikatakan di ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan ngomong, aku dipermuliakan. Dan jika kita bisa berbuah banyak, kita adalah murid-muridnya. Ya, saya bangga punya, saya sebagai murid, saya punya guru seperti Tuhan Yesus, saudara. Saya bangga, ya, pengajaran-pengajaran yang selalu istilahnya itu gembleng seseorang, saudara. Ya, iman ini harus kuat, benar. Ya, saudara, saat-saat ini biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, saudara, sebetulnya belum selesai, tapi gak apa-apa. Meskipun kita baca berapa ayat, tapi biarlah kita mau belajar, ya saudara, ya. Sudah saya katakan, saya janji bahwa saya akan mengulas tentang buah-buah roh, tapi ke-9 buah roh itu enggak waktunya enggak singkat. Jadi biarlah satu demi satu, saudara, kita mau belajar, ya, dan kita mau melakukan, kita mau belajar, itu pun usaha kita, saudara. Jikalau kita mau, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Ya, apapun itu, minta kesabaran. Kalau kita mau, Tuhan pasti memberi kemampuan untuk kita menjadi sabar. Bukan Bu Ani sekarang, saudara. Ya, bayangkan, saudara. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini, renungan yang singkat, tapi biarlah melalui renungan ini kita dikuatkan, kita saling mendoakan, meskipun hanya ibadah online, saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Nanti lain waktu kita akan sambung lagi, kita akan belajar lagi, kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang renungan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.